Lewat single perdana berarti ya Bang ya? Perdana, yang pertama gitu. Judulnya adalah Cinta Kelapa. Cinta Kelapa. Ternyata dari Aceh. Asli. Asli Aceh Bang? Asli. Ada sekecil ini dulu? Itu kekecilan gitu ya. Kecilan. Tetap tuan abang. Tua ente lah, kalau orang oh iya dia sih. Ya benar ya, benar ya. Saya ikutin aja semua. Sampai tinju saya ikutin. Gitu ya. Entah apa untuk apa nggak tahu, yang penting ikutin aja. Awalnya saya datang sendiri tuh. Ke Medan tuh? Datangnya sendiri, saya bohongi orang tua saya. Udah 7 hari saya oyong nih lemas. Udah mulai lemas, gaya aja. Gaya aja, serem aja mukanya. Pak mentalnya dangdut sama. Jadi dilirik lah oleh Alfa Record gitu. Oh, paham. Nugraha PK di sini, Omar di sana. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Ini buat yang belum tahu Omar ini siapa. Jadi Omar ini adalah artis pendatang baru di belantika musik Indonesia yang sekarang berkarya di bawah naungan Alfa Record. Tepuk tangan buat Alfa Record. Lewat single perdana berarti ya Bang ya? Perdana, yang pertama gitu. Judulnya adalah Cinta Kelapa. Cinta Kelapa. Sebelum kita ke sana, gue pengen lebih menggali seorang Omar ini. Ternyata dari Aceh. Asli. Asli Aceh Bang? Asli. Berarti bermusik dari kapan Bang? Itu bermusik dari kecil sih kalau bermusik ya. Kalau bermusik, keinginan bermusik seni itu dari kecil. Dari kecil? Umur berapa tuh? Ada sekecil ini dulu? Itu kekecilan gitu ya. Kekecilan ya. Iya, maksudnya dari SD. Dari SD udah udah belajar di vokal gitu. Belajar maksudnya dulu kan kalau di kampung di Aceh itu kan ada dakwah gitu kan, ada selipnya kasidah gitu. Kadang-kadang saya nyanyiin gitu. Oh, jadi basicnya adalah dari musisi kosidah. Dulunya waktu kecil masih umur 5 tahun lah, dari umur 5 tahun. Lahir Acehnya di mana Bang? Kalau lahir saya di Aceh di Jenim, Batai Gulungku. Oh, berarti anak pantai banget. Anak gunung. Anak gunung? Iya. Bukan anak pantai? Bukan, anak gunung, jauh dari pantai, dekat dengan gunung. Oke, berarti anak gunung? Anak gunung, jadi lahir di situ baru besarnya di Lok Sumawe, besarnya lagi di Medan. Besar di Lok Sumawe, besar di Medan. Berarti ada 3 daerah yang menjadi saksi perkembangan seorang Omar. Ya, dari Jene ke Lok Sumawe itu ceritanya gimana? Kalau dari Jenip. Jenip. Gue lagi Jene. Jenip. Asli kalau dari Jenip itu ke Lok Sumawe itu adalah awalnya dikarenakan dulu itu kan tempatnya basis konflik saudara kita kan gitu kan. Oh, di Jenip itu. Jadi basisnya di situ. Kebetulan saya masih kecil, saya itu orang tua juga udah mulai sakit, almarhum bapak. Jadi karena banyak saudaranya di Lok Sumawe, pindah ke Lok Sumawe. Pindah ke Lok Sumawe. Sampai tahun berapa pada akhirnya pindah ke Medan? Saya taman SMA baru ke Medan. Waktu tsunami di mana? Di Lok Sumawe. Di Lok Sumawe. Yang terjadi waktu itu kelas berapa waktu itu? Saya masih SMP tuh. SMP. Kena sama. Jadi kita tuh seumuran cuy. Sebenarnya seumuran. Kelahiran 90-an. Iya benar. Bang bulan apa? Bulan 1. Aku bulan Juni. Tetap tuan abang. Tua ente lah kalau orang oh iya dia sih. Iya. Ya benar ya. Iya. Ya kan bulan 1, aku bulan 6. Nggak boleh di diskon gitu. Ya gak bisa. Biar lebih muda lagi gitu. Lahiran tahun 90 sama 90. Tapi bedanya kalau beliau ini kelihatan lebih dewasa karena dengan janggut dan brewoknya. Tapi emang kayak gini yang bakal diciptakan, gak bakal dipotong. Iya kayaknya seperti itu. Karena dulu kan bawaan saya seperti ini. Oke. Oh jadi gak bakal dipotong. Lagian juga kalau dipotong gak bakal kayak anak SMP artis. Geli gue denger emang. Jadi agak lebih muda lagi kan. Gitu. Kayak anak SMP. Oke, berarti pas waktu tsunami itu di mana Bang? Saya di Lok Sumawe. Itu hari Minggu sebenarnya kan libur sekolah itu. Yeah. Saya dulu banyak aktivitas yang saya ikutin di sekolah. Salah satunya itu karate, silat. Sama tenaga dalam gitu. Kalau dulu kan gitu, maksudnya kalau masih tahap pelajar gitu kan, apapun yang ada kegiatan di sekolah, ayo kita ikutin. Kalau saya dulu orangnya hidupnya tantangan dan suka penasaran.
Dari kecil tuh seperti itu. Dari kecil watak saya memang seperti itu. Jadi ada kawan yang bilang main olahraga itu kayak silat dulu, tapak suci gitu kan, asik. Habis itu ada tenaga dalam. Saya ikutin aja semua. Sampai tinju saya ikutin. Gitu ya. Entah apa untuk apa nggak tahu. Yang penting ikutin aja. Oke, terus? Pas hari Minggu itu ada jadwalnya saat itu. Itu latihan tenaga dalam di pesisir laut. Sebenarnya di pesisir laut. Iya, karena di Lok Sumawe kan dekat kali dengan laut. Betul. Jadi pas awal latihan tiba-tiba goncangan semua. Awal pelan. Pertama kan saya berpikir kan ada kawan nih. Kayaknya pusing lah saya. Karena awalnya gempa kayak gitu kan perasaan gitu. Pusing. Habis itu nengok pohon mangga kok goyang juga gitu kan. Itu posisi abang tuh di pesisir pantai? Pesisir pantai. Cuman ini pesisir pantai, ini lapangannya tempat latihannya. Latihan kami langsung pantai. Ada pohon-pohon kelapa gitu kan. Ada ada pohon mangga di situ. Jadi pas nengok ada kawan. Ini kayak gempa nih. Baru goyang terasa kuat. Oke, goyang. Goyang, kami berhenti semua ngumpul di tengah lapangan. Pas ngumpul di tengah lapangan itu duduklah. Tapi kami nggak ada terasa apapun ya, artinya nggak terasa apapun. Tapi menurut cerita orang itu kalau di pesisir Lok Sumawe itu malah di tengah laut itu udah terlihat seperti kepala kobra. Kepala kobra. Iya, warna. Jadi udah kayak gitu, udah gede banget. Gede banget, hitam dan melengkung dia. Oke. Kan dia kayak kepala kobra jadinya kan, kepala kobra. Jadi ada orang yang di sana pesisir laut, jadi tarik pukat, tahu nggak tarik pukat? Tarik pukat apa? Apa sih? Jaring. Tarik pukat apa? Jaring ikan. Jaring ikan tuh kan ditarik ke atas laut gitu rame-rame. Pas nengok ada yang kayak kobra gitu tengah laut. Gede. Pas makin dekat makin membahayakan itu orang pesisir laut itu makin sadar. Akhirnya azan semua. Azan. Itulah kuasa Allah di situ. Azan, air hitam itu bagaikan terbelah itu semua. Tuh. Bunyi. Meledak di tengah laut itu meledak langsung lah. Ngalir biasa aja sampai ke pesisir laut gitu loh. Yang kita lihat orang Jawa Barat terutama ya, di luar dari Aceh, itu kan dahsyat banget. Itu abang di pesisir pantai pada akhirnya selamat? Selamat karena saya kebetulan mungkin ya kuasa Allah juga ya, karena di Lok Sumawe nggak seberapa, hanya sedikit aja, cuma itu rusak-rusak rumah aja di daerah Pusung misalkan. Tapi itu saat terjadi itu kami nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Saya pulang malah orang tua saya yang di rumah malah khawatir kan, orang tuanya ini mana si adik ini kan gitu. Abang juga udah gelisah, mana si adik ini, katanya mau latihan dia tapi latihannya dekat laut pula kan gitu kan. Kan paling bahaya nih. Saya malah santai aja pulang, tapi saya dengar di samping jalan itu orang malah ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang baru cerita-cerita, ada yang gugup kan gitu. Saya pulang malah saya baru kejar ke rumah. Waduh nggak enak rupanya karena di pesisir Lok Sumawe ini dengan kampung saya, Lok Sumawe itu kayak pulau, cuma hanya menyeberang. Menyeberang cuma nggak kayak ke seberang kita ke Sabang, tapi nyebrangnya nyebrang sungai. Tapi kalau ini kalau sungai nyebrangnya apa namanya? Apa? Pelintasnya apa namanya? Apa namanya? Tiga kata. Kelompok B, salah. Kelompok A sekarang, kelompok A apa? Ada penyeberangan lagi. Penyeberangannya kalau putus itu udah kayak pulau udah. Jadi orang pas ada pemancingan bilang, wah tadi nggak bisa, airnya besar begini. Waduh, saya pulang ke rumah saya khawatir juga karena gempa kan. Gempanya karena rumah saya dekat dengan gunung. Iya. Ingat orang tua, rupanya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Gila, luar biasa, seorang Omar ini ternyata dekat dengan pantai, menjadi saksi tsunami, tapi berpikir bahwa tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Pulang aja. Pulang slow ya. Hidup ini slow ya. Firza banget. Sama ya? Sama, dia bilang gitu terus Firza. Jadi kebawaan mungkin sana ya. Kehidupan di sana nih Medan, slow. Terus pada akhir, ini menarik menurut gue, berarti kuasa Tuhan itu yang melindungi abang sampai sekarang. Mungkin insya Allah. Dan terjadi tsunami juga kan santai banget ya waktu itu ya. Iya, kami pun yang satu tim latihan tenaga dalam saat itu yang nggak ada tahu. Nggak ada tahu apa-apa. Padahal itu dekat sekali. Udah dekat. Malah ini lapangan, itu laut. Iya. Kan biasanya kami dari lapangan biasanya main ke laut gitu, ke laut, habis mandi gitu. Pas hari itu karena gempa ya nggak berani jadi mandi gitu, pulang. Ngeri. Ya, cuman ketahuannya cerita kayak tadi bahwa saya ada orang azan dan sebagainya, itu orang pesisir laut sekalian pulang. Azan pecah.
Gitu. Bahkan sampai ada keluarga yang meninggal ya Bang ya, turut belasungkawa. Siapa yang meninggal Bang? Itu apa namanya? Abang dari mama saya. Oke. Tapi istrinya kalau dia enggak. Iya, dan sepupu katanya 2 ya. Sepupu saya. Ngeri juga ya. Turut belasungkawa, mudah-mudahan tidak ada gempa kayak gitu lagi atau bencana alam lagi di Indonesia terutama ya Bang ya. Asli janganlah, bahaya itu. Ngeri itu. Lebih daripada Jepang. Asli ya? Ngeri itu. Ngeri asli Bang. Nah, itu berarti dari Lok Semawe kemudian pindah ke Medan itu kenapa? Alasannya apa? Karena nggak berkembangkah di Aceh dunia musik? Karena kan dulu musik di Aceh nggak boleh kan? Aslinya gitu sih, bukan nggak boleh, karena boleh, cuman ya karena Aceh ini kan diperketat dengan syariat Islam gitu kan. Jadi benar juga sih intinya seperti itu, karena di gelar Aceh ini kan Serambi Mekah. Serambi itu adalah Seramo kalau bahasa Aceh kan gitu kan. Jadi diperketat dengan syariat Islam saat itu di waktu masa saya gitu kan. Mungkin sampai sekarang mungkin masih seperti itu. Jadi saya berpikir karena saya orang yang suka haus ilmu tentang musik, apalagi saya belajar tentang musik gitu kan. Jadi saya cobalah ke Medan gitu. Medan, kalau Medan lebih terbuka lah ya dunia musiknya. Asli sama kayak Jakarta juga, istilahnya bebas. Oke. Dari Medan itu tinggal di siapa? Kan keluarga di Lok Semawe sama di Aceh. Awalnya saya datang sendiri tuh. Ke Medan tuh? Datangnya sendiri, saya bohongi orang tua saya. Kalau ceritanya panjang. Tapi intinya ngebohong sama orang tua. Bohongi orang tua saya. Bilangnya apa ke orang tua? Mak saya mau ke Medan nih. Ngapain kamu ke Medan? Kan di sini kan nggak ada yang harus kita ikutin. Kalau sana ada audisi ini, ada audisi itu dan sebagainya segini gitu kan. Jadi kamu kalau ke sana kita nggak ada saudara. Emangnya kamu tinggal sama siapa? Oh sana banyak teman saya. Makan saya ngeband, main musik ya kan. Jadi teman-teman band udah pada ke sana semua. Padahal nggak ada itu. Nggak ada itu, orang tua aja nggak tahu, gitu kan, nggak ada itu. Masa sih gini, nanti kalau udah sampai sana kasih nomor temanmu ya. Waduh, saya pikir juga teman siapa nih di sana, gitu kan, masa itu kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya nekat aja gitu, nekat pergi. Pas pergi ke sana sempat juga, karena saya orang Aceh, tinggalnya di masjid. Tinggal di masjid. Sempat di masjid. Bukan satu hari, seminggu lebih di Medan. Tinggal di masjid. Di masjid, keras hidup. Aslinya kalau kita nggak ada duit nih, tiap hari itu saya minum air keran doang. Seminggu itu. Jadi kalau ada si ustadz yang di sana, karena saya kan jadi muazin ya, pas beranikan diri aja lah. Ustadz saya coba azan dong, silakan gitu kan. Pas nengok ya lumayan sih untuk vokal azannya kan. Ya kan. Jadi ada si ustadz nawarin, udah makan nah, udah, karena kita sifatnya kalau dibilang gengsi, kalau nggak dibilang gengsi juga bukan gitu. Udah ustadz, udah, tapi tiap hari tuh minum tuh sampai udah 7 hari saya oyong nih, lemas. Udah mulai lemas, tiba-tiba datang saya cari lokasi mau cari makan nih, duit nggak ada, nggak apa-apa nih, gaya preman aja ya kan. Saya datangin, rupanya ada tulisan mie Aceh, dah saya minta di situ, bang boleh nggak saya makan, tapi saya cuci piring nantinya, saya gantiin dengan cuci piring. Saya bilang kan saya di sini nggak ada saudara, rupanya sama orang Aceh, saya nggak pakai bahasa Aceh. Saya terkejut, pakai bahasa Aceh saya di sini, ini Medan nggak ada yang ngerti bahasa Aceh kan, saya bilang. Rupanya orang Aceh, alhamdulillah jumpa orang Aceh juga. Oke, akhirnya? Ya akhirnya saya tepati janji, cuci piring dan makan. Ngalamin banget ya. Iya. Saat itu habis itu kamu tinggal di mana? Di masjid. Ya udah, angkat baju tinggal di sinilah bareng-bareng, tapi saya nggak gajiin kamu bantu-bantu di sinilah. Disitulah saya kesempatan untuk berkembang juga. Sampai pada akhirnya ketemu sama musisi-musisi di Medan. Asli. Dan ikut-ikut audisi katanya waktu itu ya. Sering dulu. Nggak sering kali lah. Tahun 2000 berapa? Pernah sekali 2005. 2005. Pernah sekali KDI. Oh KDI di Medan lolos? Enggak. Konyol ya. Sok bangga tapi konyol ujungnya. Enggak gitu. Ya memang enggak. Saat itu sempat sih pemilihan 5 besar. Cuman ya enggak lulus. Jadi kan pembagian nih. Yang lulus enggak lulus. Saya di bagian enggak lulus. Enggak lulus. Iya. Mengerikan saya. Oke, terus sampai pada akhirnya ke Jakarta tuh gimana ceritanya? Ini menarik nih orang ini nih. Jadi tekad pengen jadi musisinya kuat banget.
akhirnya dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari Banda Aceh ya ke dari Lok Sumawe ke Banda Aceh kemudian ke Medan, itu juga dengan modal nekat. Nah ke Jakarta nekat juga nekat juga. Asli. Nih kan nggak bawa apa-apa saya. Nggak bawa apa-apa. Tempat yang pertama kali dituju tuh daerah mana? Tangerang. Kalau dari Medan langsung ke Tangerang. Kenapa Tangerang yang dipilih? Ya kan dekat sama iya. sama di sana kan. Yang pas turun dekat langsung jalan ke sana berarti. Gitu. Oke, berarti nggak ada saudara di sana? No, sampai sekarang nggak ada. Tinggal di masjid awal-awal. Kalau itu nggak, saya cari rumah kos gitu. Memang karena nekat, cuma ada sedikit safety ya. Ada uang, tabungan, akhirnya ngekos gitu. Jangan terniaya. Terus apa? Maksudnya tujuannya apa? Pindah ke Jakarta nih? Niatnya emang pengen jadi musisi banget atau gimana? Gak, dulunya kan gini sifat saya orangnya yang kayak awal tadi. Karena saya pingin kali jadi seorang musisi. Oke. Pingin jadi musisi karena hobi bernyanyi saya. Bukan niat menjadi sesuatu, nggak ada sih. Gitu dasarnya nggak ada ingin jadi sesuatu, jadi gini sampai sekarang ini gini nggak keingat ke situ. Jadi saya pinginnya mengembangkan diri aja udah. Oh niatnya gitu aja, nggak ada ambisi pengen jadi musisi, pengen jadi apa, nggak ada? Nggak ada, cuman intinya awalnya ya udah, cuman istilahnya kalau dulu kan cari uang lewat itu. Jadi pinginnya mungkin kalau di Medan udah banyak yang kita kenal, banyak ini. Cobalah kita ke Jakarta ini, jumpa dengan musisi Jakarta, kita bermain di sini mungkin ada peluang lagi ilmu yang lebih keras kan istilahnya di setiap saya kalau sifat saya gini, di daerah di kota itu beda-beda ilmunya. Dia sebatas yang kita tahu di sini bagian segini dan mungkin lebih keras lagi ke Jakarta kan lebih karena pusatnya ya kan. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan diri aja sampai ke Tangerang. Saya cari di media sosial gitu. Dari teman-teman musisi sini jumpa berapa orang. Ya duduk seperti inilah kayak podcast ya gitu kan. Jadi berbicara gitu. Ngobrol. Oke siap bukan. Tapi gak gerak-gerak. Gak gerak-gerak. Akhirnya saya berpikir gak gerak-gerak sendiri juga akhirnya kan. Terus? Akhirnya ada sisa nih sedikit tabungan jajan lah. Beli gitar. Yang dilakuin waktu itu apa? Ngamen. Buat bertahan hidup waktu itu? Bertahan hidup asli udah gak mikir apa-apa lagi, udah bertahan hidup itu. Saya kerja gak ada. Yang lain saya mau kerja di mana, mau ngelamar di mana gitu kan. Mau kerja apa. Ya udahlah ngamen aja dah. Mana tahu gitu. Oh di Tangerang tuh ngamen? Ngamen awalnya. Sendiri? Yang lebih sedihnya sendiri. Jalan kaki berkilo-kilo. Kilo-kilo. Yang kedua sering orang yang gitu kan, kita nggak pernah itu ya. Baru perasaan aduh sedih, kadang-kadang udah malas gitu kan, tapi harus tetap berjalan kayak gitu. Awalnya saya nyanyi, saya sok-sok jazz lah, nyanyi jazz pakai gitar. Akhirnya jazz Melayu gitu kan, nggak ada yang terima. Hari pertama dapatnya berapa lah gitu kan, dikit. Hari kedua saya nyanyi pop. Oke, udah mulai pop. Udah mulai naik dikit. Besoknya saya ganti dangdut. Jadi lebih banyak dangdut. Saya pikir, waduh, ini kebalik. Kalau di Medan kan aneh kan. Kalau di Medan kalau kita bawa dangdut ya nggak ada yang peduli. Bukan nggak ada yang peduli, ada. Cuman intinya lebih orang yang lebih ke pop gitu kan. Ya. Kalau jazz aja kurang kalau masih di sana. Cuman kalau ke pop itu. Kalau di sini malah aneh. Kebalik ya dangdut lebih happening di sini. Iya, saya bawa terus. Itu ada yang macam-macam lah. Gara-gara kalian nih habis duit aku ya. Kalian aja yang lewat. Kan gitu kan, kita nggak tahu ada lewat pengamen lagi kan. Kalau kita tahu kan ngerem, nggak mau ngamen di situ ya kan. Sampai banyak lah kejadian aneh-aneh, lucu-lucu. Sedih. Ngamen berapa tahun waktu itu? Berapa tahun ngamen? Nggak tahunan sih, sempat beberapa cuma bulan ya? Berapa bulan, 3 bulan adalah. Nah pada akhirnya ketemu sama Alpha Record gimana? Nah, itu panjang itu. Saya kan berhenti dari ngamen. Sebenarnya bukan berhenti, saya nengok seorang security. Seorang security lagi jaga security. Pingin saya andalkan karena saya lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Dan kekar. Gaya aja. Serem aja mukanya. Pak mentalnya dangdut sama. Jadi saya andalkan itu, saya
Tanyalah pengalaman security. Oh mungkin saya masuk, jadilah security. Saat jadi security saya udah berpikir nggak jadi musisi. Saya nggak mau nyanyi lagi. Waktu itu udah semacam kayak putus asa kali ya. Kalau udahlah gue nggak mau jadi musisi lagi, udahlah pengen kerja aja gitu. Jadi kerja, istirahat, pulang kerja, gitu-gitu aja. Jadi nyanyi pun nggak pernah kan gitu kan, udah nggak sempat lagi saat itu. Jadi akhirnya ada yang pencipta lagu ini buat Bang Radian Syuhada kan, terima kasih. Radian siapa? Radian Syuhada, Radian Syuhada. Nama aslinya Radian Syuhada, panggilannya Shiki. Shiki, orang mana itu? Orang Medan. Orang Medan. Dia orang Aceh Medan juga. Bikinin lagu ini gimana cerita itu? Itu dulu saya buat single 10, kekurangan 1 lagu, dilengkapi sama beliau. Itu hadiah buat saya katanya. Hadiah itu. Karena saya dekat sama beliau, itu sangat dekat. Oke, lagu Cinta Kelapa ini. Dibikinin terus? Dibikinin, dipanggil saya, dibuat. Akhirnya ada kendala nggak jadi, ada sih nggak jadi mau over dulu ke daerahnya. Iya. Yaitu saya merantau ke Medan, merantau ke Jakarta. Akhirnya disitulah dia naikkan ke Facebook. Ke Facebook? Sebut nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Jadi ke Facebook, jadi dinaikkan ke Facebook, bahasanya merindukan kampung. Jadi diliriklah oleh Alpha Record gitu. Oh, paham. Jadi lagu ini tercipta dari Radian Syuhada. Sebenarnya udah di-tag beberapa tahun sebelum Abang ke Jakarta. Udah. Kemudian pada akhirnya Abang kerja di security, kemudian di blast sama dia di Facebook, viral, diliriklah sama yang punya Alpha Record. Akhirnya dipanggil sama Alpha Record. Udah jadi security aja di sini gitu. Sama Alpha Record. asli. Rencana gitu, mau lamar kalau nggak jadi penyanyi jadi security aja dah. Serem kan? Walaupun mental dangdut. Gitu. Akhirnya diterimalah lagu ini dari Alpha Record. Kenapa hanya 1 lagu ini? Kan lagu tadi ada 10 katanya. Itu kebanyakan daerah. Oh, kebanyakan daerah. Bahasanya daerah. Oh, gue kira gini, lagu Cinta Kelapa itu bahasanya bahasa daerah kemudian ditranslate atau dipindah bahasakan. Enggak. Itu memang udah bahasa nasional. Oke, dan genre yang dipilih adalah pop Melayu di situ ya. Pop Melayu. Cengkok dangdutnya juga ada tipis tapi ya. Iya. Jadi kentalnya ke Melayunya. Dan itu akan kayaknya bakal jadi ciri khas Omar deh. Mungkin ya. Ya walaupun jiwanya kan rock dan lain sebagainya. Iya nggak apa-apa. Nah tapi rezekinya di dangdut hajar aja. Hajar, libas man. Slow Iya banget ngomongnya nih. Asli ya? Sama ya? Gue beberapa kali ketemu sama Firja gitu terus. Iya dia nasihatin gue. Gantilah gaya saya. Gantilah jangan slow aja. Parah banget gitu ya. Parah banget. Oh iya di Alpha Record ini Omar ini barengan sama Firja sama Bang Sinaga. Bang Naga. Siapa lagi? Si Bang Natareja. Terus habis itu Asyira dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Oh iya lagu itu Cinta Kelapa udah lama terus kemudian berarti musiknya dibikin ulang dong? Di sini baru dibikin ulang sama Bang Ikai. Berarti baru ya di Alpha Record tahun berapa tuh? 2020 baru banget saya. Baru banget. Oh. Sejagung karena bulan 2 katanya ya? Bulan 2 kemarin. Terus nemu label kayak gini sebesar Alpha Record gimana tuh? Kan Abang basic dari kampung, ngamen, security, terus masuk ke industri ini. Oh gitu, kaget gak? Kaget lah, awalnya gak nyangka, saya pikir saya bercanda itu. Jadi kan ditelepon Bang Dian. Mor katanya ya kan. Halo Bang, kenapa Bang? Pulang. Ini kayaknya lagu kau ini yang nyanyi itu dilirik sama orang Jakarta ini katanya. Ya kan, gitu kan. Terus? Saya bilang, itu urusan abang lah. Aku kan udah fokus ke security kan. udah ngafal prinsip-prinsip security, udah males lah kayak nyanyi pikir kan. Gitu kan. Hari pertama gitu ya. Yang penting aku ikut abang aja lah, urusan abang lah. Pulang kan. Ya udah 1 hari. Ketiga kali dia telepon masih saya slow aja. Ini serius Mar, ini udah 3 kali dia telepon, udah sering kali telepon nih. Nih dia minta nomor lu nih, kok kasih ya? Ya udah kasih aja. Gitu kan, ditelepon lah sama bosnya Alpha Record gitu kan, Bang Alfian. Jadi pertama ditelepon saya pikir canda juga nih Bang nih kan, kebiakan kita nggak boleh menelan keyakinan, artinya kan intinya kalau apalagi kota besar kan, bercanda mungkin aja dia di daerah kan bisa dibohongi kan. Iya. Akhirnya pas bos ajak jumpa, ya udah kita jumpa di kantor ya, saya Sherlocknya katanya, di Sherlock saya nengok di Sherlocknya itu, oh benar Alpha Record, Bismillah aja lah. Gitu. Baru saya yakin di situ, di Sherlocknya baru yakin.
Kan aslinya, waduh serius nih. Pertama gak ya? Oh gitu. Jumpalah baru jumpa sama bos di kantornya. Apa yang dibicarakan waktu itu? Ya kayak gini juga lah. Kayak gini ngobrol-ngobrol biasa, jadi teteh pengalaman. Akhirnya sampai sekarang lah. Single perdananya di Alfa Record adalah Cinta Kelapa. Cinta Kelapa. Bercerita tentang apa itu bang? Aku cinta kau nggak kenapa-kenapa. kau nggak apa-apa ya gitu ya. Artinya saya menyukai seseorang. Nah, tapi seseorang itu dia nggak ada rasa apapun gitu. Cuma awak aja yang baper sendiri gitu contohnya. Gitu. Oh gitu. Kalau lihat dari video klipnya sih sendiri ya gitu ya. Itu menurut gua bagus banget. Kenapa? Karena mengambil kedaerahannya. Asli. Di pinggir pantai banget. Itu bercerita tentang dua sahabat ya yang suka sama Satu perempuan. Kemudian merantau kan ya? Iya. Merantau untuk jadi sesuatu lah. Sesuatu lu pengen sukses, balik lagi ngejar perempuan itu, ternyata perempuan itu udah punya pilihan lain gitu ya. Asli dia kan gak punya hati. Iya, karena emang mikirnya sahabatan aja ya. Iya, bukan gak punya hati ya, maksudnya gak punya rasa sama kita gitu. Jadi kalian aja yang baper gitu ya. Asli. Dan ini mewakili perasaan cowok-cowok yang mungkin cinta sama cewek itu harus dipikirin dulu sebelum diperjuangin ya. Dianya punya rasa atau enggak gitu. Sebenarnya harus ditanya sih. Kalau kita ini kan nggak nanyain karena kan sahabat dari kecil gitu kan. Sahabat dari kecil kita nggak tanyain kamu suka nggak sama aku, nggak berani kan gitu kan. Ya namanya sahabat dari kecil kan intinya. Tapi kita suka gitu kan. Ya nggak nanya, kita harus menjadi sesuatu dulu. Mungkin dia akan suka kan gitu yang kita pikirkan. Itu salah juga sih sebenarnya. Itulah kejadian kelapa ya kan. Cinta kelapa. Aku cinta. Kau nggak apa-apa. Kau nggak apa-apa. Kan gitu udah. Nah ini video klipnya menarik nih bang, kan di sisi apa di pinggir pantai gitu ya. Terus kemudian modelnya ini kan abang sama siapa, Nadia ya? Nadia kalau yang ceweknya, kalau cowoknya itu Bang Fajrin. Bang Fajrin. Nah ini Bang Fajrin ini lucu menurut gua. Kenapa? Karena Bang Fajrin ini ada di video klip lu, ada juga di video klipnya Bang Naga. Bang Naga. Jadi dia tuh sebenarnya siapa? Aktor ya. Aslinya itu aktor tuh. Saya pikir nggak bisa acting tapi jago acting. Itu. Saya nggak, sebenarnya saya merasa saya bukan salah satu orang yang bisa acting, tapi di situ saya lumayan sih ya. Lumayan ya? Keren tau, keren. Apalagi Bang Fajrinnya. Berarti Bang Fajrin itu jabatannya di Alfa Record sebagai apa itu? Nah, saya ini kurang paham. Kurang paham. Iya, tapi dia bagian yang saya tahu sih promosi. Bagian promosi. Iya. Ini jadi menarik nih buat yang belum tahu Bang Fajrin itu siapa. Bang Fajrin ini adalah tim dari Alfa Record yang kalau artis datang ke satu kota gitu, dia selalu ikut gitu. mempromosikan. Iya. Dan dia juga menjadi bagian dari video klip artis-artisnya. Banyak. Ini antara dua sih, memang karena dia bagus actingnya, atau yang kedua adalah Alfa Record pengen ngemat budget ya kan? Enggak, bagus actingnya kali ya. Oh, kadang-kadang saya pikir kenapa nggak saya? Itu ngambil angle-nya di mana bang? Lokasinya? Lokasi pas kebetulan lokasi syuting lagu Cinta Kelapa itu di Anyer, di Pesita Anyer. Nggak kelihatan Anyer, gue pikir di Aceh nih kayaknya nih. Kebanyakan orang pikir sih gitu. Jadi orang Aceh sendiri yang DM saya, yang WA saya nih, sampai ada berapa media di sana kan pikir Aceh kan. Saya bilang Anyer. Oh Anyer itu bukan dari Aceh. Oh berarti nama abang sendiri Omar udah harum banget di Aceh ya. Asli. Sampai ada yang DM kayak gitu. Lumayan sih bang. Lumayan ya. Dulu pernah sama Bang Radian tuh main ke luar negeri. Wih, mantap. Dia tuh selalu merendah. Dikit dulu kan dibawa sama beliau jadi memang yang luar. Jadi orang media dulu udah kepo duluan dulu kan istilahnya. Oh si Omar nih anak dasar daerah. Okay. Kan orang biasa kita pun gitu kan. Anak kampung gitu kan. Bisa juga ke situ kan gitu kan. Pasti kayak gitu, saya pun kayak gitu kalau misalnya ada orang yang unik, istilahnya yang nggak ngerti apa-apa, yang dasarnya dari kampung, pasti kita berpikiran positif lah. Berarti nama asli Omar? Nama asli Samsul Komar Yusuf Insya. Samsul Komar Yusuf Insya. Samsul Komar Yusuf Insya. Oh. Kalau Yusuf Insya itu nama bapak, nama kakek. Nama bapak sama nama kakek. Nama aslinya Samsul Komar. Ya. Dipanggil atau nama panggilan belakangnya itu diambil ya. Jadi Omar aja sampai sekarang. Omar sampai sekarang. Oke, dan tetap genrenya pop Melayu lah. Atau apa ya bahasa gue ya? Apa ya genrenya? Pop Melayu klasik. Pop Melayu klasik, etnik
ada etniknya juga bang, itu Aceh banget. Gue denger lagu lu tuh Aceh banget. Aceh ini gue bilang. Kebanyakan orang samain saya dengan Piramli, katanya ini genre Piramli banget. Nih kan gitu kan. Siapa tahu namanya sebesar itu nanti. Amin. Kalau sebesar itu legend tuh. Kalau di Malaysia itu kan bapak legend. Bapak legend. Berarti nanti lagu-lagu berikutnya juga akan konsepnya sama mungkin genrenya. Harus komitmen, dan itu akan menjadi ciri khas dari seorang Omar. Oke, nanti lu nyanyi ya bang ya lagu Cinta Kelapa ya? Parah, oke. Ganti-ganti tadi dari Sedop ya. Parah. Tapi nanti, hari ini gue belajar banyak dari seorang Omar bahwa ternyata dengan tekad yang kuat bisa mengantarkan orang untuk mencapai satu titik apa yang diinginkannya. Tapi untuk mencapai titik itu terkadang banyak kendala yang dihadapi ya. Banyak. Dan harus sabar. Harus bisa terjang lah. Terjang. Buktinya Omar seorang anak kampung. Janep. Anak kampung Jenip ya, dari Lok Semawe pindah ke Banda Aceh, ke Medan, ke Jakarta, pernah jadi pengamen, pernah jadi security. Hari ini dia ada di label sebesar Alpha Record, karyanya sudah dinikmati oleh banyak orang se-Indonesia. Namanya harum di Aceh, dan mudah-mudahan karya lu bisa lebih luar biasa lagi bang. Alhamdulillah, insyaallah. Dibantu doain lah. Amin. Ayo kita berdoa. Masya Allah, Omar jadi begini podcast. Masya Allah, terima kasih.